Saya sebenarnya sempat sempat apatis sama politik ya. Apa kabar Mas Gibran? Baik, Aduh, Mas Dias. makasih waktunya Mas. Saya yang terima Mantap. kasih udah jauh-jauh ke Solo. Wah, beruntunglah kita masih bisa diterima ini ya. Saya ingat waktu itu Mas Gibran kawinan kan saya datang. Papa Iya, saya iya. menjadi penerima tamu waktu itu Terima kasih, sebagai terima perwakilan kasih. keluarga lah. Kita merasa terhormat nih. Ini kantor ini ya Mas, kantor posko pemenangan ini ya. Ya posko ya gudang semuanya. Oh gitu. Gimana kampanye? Melelahkan nggak? Ya kalau melelahkan sih enggak sih. Tapi ya memang ini di tengah pandemi memang kita harus lebih waspada sih Mas. Oh Jadi iya. sekarang kampanyenya kita rubah semua strateginya, kita lebih memperbanyak pertemuan warga via daring. Kita juga ngeluarin inovasi namanya belusukan online. Jadi ini alatnya kita dorong dari rumah warga, dari pintu ke pintu. Itu yang Yang virtual box itu ya? Iya. Oh, Jadi itu. warga yang nggak punya koneksi internet, yang nggak punya HP, yang nggak punya laptop, ini bisa mengakses ke saya. Jadi kita dorong dari pintu ke pintu. Jadi benar-benar kita dorong dari gang sempit. Oh, pinggir gitu. kali, jembatan kita dorong. Ada berapa Mas yang ininya? Namanya apa tuh? Virtual Ya alat campaign. virtual box kita punya Virtual 5. box ya? Kita punya Punya 5. lima? Oh. Jadi kita keluarin semua. Jadi tiap hari kita tetap bisa Komunikasi. menerima keluhan-keluhan warga, masukan-masukan warga. Kita yang penting tetap bisa interaksi dengan warga, Mas. Soalnya kalau saya turun ke kampung itu nggak mungkin sepi. Oh iya. Langsung langsung semuanya berkumpul, anak-anak berkumpul lah, itu kita nggak pengen seperti itu. Yang paling kita hindari sekarang adalah peningkatan angka COVID di Solo. Nah itu karena berpengaruh nanti pada partisipasi di 9 Desember, Mas. betul. Nah itu yang kita hindari. COVID-nya tinggi di sini Mas? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Tapi masih terkontrol. Tapi ini kita harus ekstra hati-hati ya sebagai paslon. Kita nggak pengen ada ya amit-amit klaster pilkada. Kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen warganya tetap sehat, pemilunya berjalan dengan lancar. Pokoknya kesehatan itu nomor 1. Itu aja sih. Nah tapi kalau misalnya lagi cuaca hujan atau gerimis itu virtual box-nya itu nggak jalan berarti ya? Biasanya kalau hujan kayak gini, kalau malam ini kita webinar. Oh iya. Kalau hujan, misalnya pagi atau sore, biasanya kita alatnya kita numpang ke rumah warga dulu sampai hujannya reda. Oh gitu. Biasanya warga tetap antusias menunggu. Jadi ngumpat dulu alatnya gitu ya? Jadi ngumpet dulu atau biasanya warganya malah nyamperin. Oh gitu ya. Pokoknya kita hindari pengumpulan massa, itu aja lah. Itu yang paling penting. Tapi itu kan kayaknya baru Mas Gibran yang pertama kali ya yang melakukan kampanye virtual seperti itu ya? Iya, dan sebenarnya itu ide dari siapa ya? Ya cuma TV biasa, Mas. Iya. TV tapi kita kasih roda. Iya, tapi kan nggak ada yang kepikiran dulu kan? Ya, ini kan apa ya? Ya kan makanan sehari-hari, Mas. Kita pakai Zoom, kita pakai pakai Zoom, pakai aplikasi-aplikasi yang ada sekarang. Ya itu kan sebenarnya apa ya? Itu cuma TV dikasih roda itu aja. Terus ada koneksi internet itu aja. Tapi Mas Gibran dari pengusaha kok bisa masuk ke politik, terus di politik pun juga kayaknya idenya banyak banget gitu kan? Kenapa bisa pindah haluan gitu, Mas Gibran? Kalau pindah haluan sih enggak. Enggak ya? Enggak pindah haluan. Enggak, kita kan kita jadi pengusaha kan niatnya pengen bermanfaat, Mas, orang banyak. Tapi kalau jadi pengusaha kan yang bisa saya sentuh kan cuma pegawai-pegawai saya. Yang bisa saya sentuh ya ribuan orang aja. Wah, udah ribuan pegawainya, Mas? Iya, kalau saya jadi masuk ke politik yang bisa saya sentuh ya semua warga Solo, ada 500 ribuan warga Solo. Jadi kita pengen, ya tujuannya pengen bermanfaat untuk orang yang lebih banyak. Yang lebih banyak, ya. Kita dengar kan kalau di Solo ini Mas Gibran selain dari kampanye tadi yang virtual, yang breakthrough yang saya pikir mungkin belum pernah dilakukan oleh calon-calon yang lain. Kita dengar juga kayaknya ada bike sharing atau apa yang idenya Mas Kaisang gitu untuk
ngurangi laju mobil di sini dan polusi gitu ya. Nggak, di Solo ini kan sebenarnya punya jalur lambat, jalur sepeda yang panjang sekali di Solo ini. Jadi kita pengen di tengah pandemi ini kan orang-orang pada pakai sepeda kan, pada pamer Brompton dan lain-lain. Nah ini kita pengen memanfaatkan momen itu. Kita pengen tahun depan kita pengen memperbaiki lagi koridor-koridor transportasi umum di Solo, tapi di tiap halte-halte itu kita sambungkan dengan ini yang namanya bike sharing itu. Jadi kita pengen orang turun dari halte, terus mungkin anak-anak sekolah ke sekolahnya naik sepeda, ya bike sharing itu. Dan saya kira sangat efektif sekali sih. Solo kan kota yang nggak gede-gede banget, cuma 44 km persegi, dan saya kira semua tempat bisa dijangkau dengan sepeda. Dengan sepeda, dan itu kemarin saya bilang ini salah satu solusi juga untuk mengurangi polusi kemacetan. Solo macet juga, Mas? Macet. Oh macet ya? Saya nggak pernah tinggal sini jadi nggak tahu ya. Solo tuh ya, tadi kan saya bilang Solo ini luasnya cuma 44 km persegi, penduduknya cuma 500.000. Tapi kalau pagi, siang, sore ini penduduknya sampai 2,5 juta sampai 3 juta. Karena kita memang magnet untuk untuk kabupaten-kabupaten sekitar. Jadi kegiatan ekonominya semuanya di Solo. Iya. Terus kira-kira nanti waktu zamannya Bapak kan dulu banyak hotel-hotel tuh, Mas. Mas Gibran mau melanjutkan lebih banyak hotel atau sekarang sudah cukup? Tetap hotel harus stop, nggak boleh ada pembangunan. Harus stop lah, Karena sekarang okupansinya udah turun nih. Gitu ya, sudah terlalu banyak. Kebanyakan hotel, tapi tidak diimbangi dengan peningkatan ini promosi wisata. Jadi kalau dulu zamannya Bapak kan dikencengin MICE-nya. Jadi kita kalau pengusaha hotel itu nggak boleh ketergantungan sama MICE. Ya pariwisata lain harus dikembangkan juga. Kalau MICE kan maksudnya business leisure. Ya kita harus garap sektor-sektor pariwisata yang lain. Jadi okupansinya itu jangan ketergantungan sama meeting. Ada kemarin saya bilang wellness tourism, destinasi wisata olahraga ini kan harus dikembangkan semua di Solo. Jadi jangan ketergantungan sama MICE. MICE bagus, MICE bagus untuk PAD Solo, tapi jangan ketergantungan. Cuman itu kan tadi kita bicara mengenai polusi, transportasi, lalu berapa saat yang lalu kan ada itu berita tentang intoleransi, Mas. Solo, Mas Gibran gimana, Mas? Itu melihat Solo seperti itu gimana ntar menanggulanginya? Orang Solo ini sebenarnya kalem-kalem semua kok. Ya, kalau yang namanya kerukunan beragama itu kan sesuatu yang nggak bisa dipaksakan ya, Mas. Kerukunan beragama itu harus berakar dari diri kita sendiri dan tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan kan jadinya kerukunan semu nanti. Nanti jadi bom waktu. Ya kita sih pengen ke depan anak-anak diajarkan di sekolah diajarkan budi pekerti, unggah-ungguh orang Jawa, lalu pendidikan kebinekaan. Ya seperti itulah, Mas. Dan juga orang tua dan guru ini juga harus memberikan perlindungan untuk anak-anak, karena virus-virus radikalisme itu tumbuh subur di dunia maya, di sosial media. Jadi memang ya kedepannya PR untuk saya, Mas. Nanti akan lebih kami dorong lagi. Perketat lagi. Tapi kita kemarin terpukau juga ngelihat Mas Gibran waktu debatnya keren ya. Berarti sekarang setelah debat itu udah makin confident dong kalau bisa jadi wali kota nih, kan sudah kelihatan bahwa sudah mengerti masalahnya nih semua tentang bukan masalah Solo confident di debat atau apa sih, Mas? Enggak, pertanyaan-pertanyaan dari moderator, pertanyaan-pertanyaan dari panelis, pertanyaan-pertanyaan dari dari pasangan dua kemarin kan itu makanan sehari-hari, Mas. Saya ketemu warga kan, ada warga yang mengeluh, ada warga yang meminta sesuatu, ada warga yang ngasih masukan, ada warga yang menuntut ntar kamu bisa apa jadi wali kota. Jadi makanan sehari-hari, jadi permasalahan-permasalahan
masalah-masalah perkotaan itu sudah ya jadi makanan sehari-hari lah. Masalah kemacetan, masalah sumber daya air, kepadatan penduduk, masalah zonasi sekolah, masalah anggaran, masalah ya sekarang kan kalau di DPRD kan kalau di Solo ya sudah refocusing sampai 6 kali, jadi memang ya trik-trik perkotaan insya Allah sudah saya kuasai lah. Udah katam lah ya, udah katam. Ya, karena ya ini kita belusukan ke warga. Saya kira belusukan itu bukan cuma pencitraan, tapi untuk ngerti permasalahan di kota itu apa, permasalahannya wong cilik itu apa, permasalahannya pengusaha gede itu apa, yang punya pabrik permasalahannya apa, itu pokoknya kita rangkul semua. Jadi ya kemarin saya membuat ini foto-foto belusukannya Mas. Membuat visi misi itu bukan visi misi Gibran, tapi visi misi warga Solo. Kita pengen visi misi yang menggerakkan ini pemerintahan dan segenap warganya Mas. Jadi kemarin saya bilang ini gerak bersama. Jadi tahun 2021 tuh lebih berat lagi karena COVID kan dampaknya bukan cuma ke kesehatan tapi juga ke ekonomi. Jadi kita pengen ayo kita yang gerak bersama. Jadi visi misi saya bukan visi misi Gibran, ini visi misi anda semua. Kita tampung, kita carikan program-program dan solusinya. Jadi ya ini nanti PR ke depan Mas banyak sekali. Ini mana yang paling berkesan Mas? Belusukan di sini? Ya semuanya berkesan karena semuanya tiap kampung punya masalah sendiri-sendiri. Ada kepadatan penduduk, nggak punya sertifikat, pinggir kali. Ini ada yang nggak punya sertifikat juga ya? Banyak, yang pinggir kali, pinggir rel kereta api. Nah itu kok baju Bapak? Orang buat baju Bapak? Tempat jual batik itu. Tadi juga dulu ada klaster di situ, klaster COVID. Langsung tutup. Yang di atas itu? Ini kayak Tanah Abangnya Solo. Langsung ditutup semua. Perekonomian mati. Ini sedang kita galakkan lagi. Loh ini Mas David? Bukan ya? Ini kanan bukan ya? Enggak. Bukan. Mirip dia. Ya, ini semua sebelum COVID. Iya, lihat ini belum ada masker, belum ada apa. Tapi dari belusukan ini sering ngobrol sama Bapak? Kasih petuah-petuah atau apa gitu Bapak? Sering? Enggak. Terlalu sibuk, jangan disibukkan lagi. Gitu ya? Nah nanti Bapak Presiden sibuk, Ibu sibuk, Mas Gibran Wali Kota sibuk, ketemunya kapan? Ya jarang. Ketemunya sama Janetes saya ya? Ya ini semuanya belajarnya dari warga Mas. Iya. Warga itu lebih ngerti permasalahan di kampung-kampungnya masing-masing. Ya itulah. Jadi seberapa sering Mas Gibran ini belusukan? Setiap hari? Setiap hari. Dulu sebelum COVID 10-15 tempat. 10-15 tempat? Wajib. Waduh. Ya, jadi biar semua biar bisa menyerap aspirasi. Ini bukan mencari dukungan ya, menyerap aspirasi. Kalau dukungan menang kalah itu urusan belakangan. Ini niatnya ketemu warga, nambah teman. Kalau mau menang atau kalah sih itu urusan nanti yang menentukan di hari pencoblosan. Tapi kan di survei sudah pasti menang ya Mas. Ada angka terakhir nggak Mas? Angka terakhir ngelihat nggak? Ada. Berapa Mas? Rahasia. Rahasia ya? Nggak boleh tahu ya? Ntar aja. Kita lihat 9 Desember. 9 Desember. Oke Mas, terakhir aja. Ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman muda yang ada di Solo dan juga yang ada di Indonesia, dan khususnya nih kader-kader PKPI yang sekarang antusias sekali untuk mendukung Mas Gibran di Solo? Apa ya? Dulu tuh saya sebenarnya sempat apatis sama politik ya. Gitu ya? Fokus ke bisnis. Tapi saya lihat makin hari ya seorang pembisnis itu ya tangannya cuma 2, nggak bisa merangkul banyak orang. Jadi kalau jadi masuk ke politik itu yang bisa dirangkul lebih banyak. Jadi lebih senang lah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan ya yang namanya politik tidak selalu kotor kok. Asalkan kita menjalankan amanah dari warga, itu insya Allah kita bisa bermanfaat untuk orang banyak lah Mas. Pokoknya niatnya bermanfaat untuk orang banyak. Teman-teman, jadi intinya kata Mas Gibran,
politik itu nggak selalu kotor. Kalau anak muda mau masuk politik, silahkan saja masuk politik ya Mas. Jadi kita membuat kebijakan biar bisa mensejahterakan orang yang lebih banyak lagi. Jadi saya kira politik itu adalah apa ya, satu tools lah untuk agar bisa ini apa, mensejahterakan banyak orang. Sama kayak pengusaha, tapi ini lebih panjang lagi. Itu aja. Wah, jadi gitulah teman-teman, kan belum banyak yang tahu tuh ternyata Mas Gibran bukan hanya anak presiden, tapi beliau benar-benar punya visi dan misi yang jelas untuk Solo. Dan usahanya pun juga kita kan taunya cuman martabak aja, nggak taunya wah karyawannya udah ribuan ya Mas. Udah perusahaannya ada berapa Mas? Banyak? Ada beberapa. Wah. Ya cek aja LHKPN-nya Mas. Sekarang semuanya terbuka. Iya. LHKPN-nya, apa aset, utang pun kemarin saya laporin. Silakan dibuka. Kalau pengen baca visi misi bisa di-download di websitenya KPU. Kita kan sekarang terbuka semua. Siap. Nah itulah. Jadi teman-teman juga jangan lupa nggak usah antipati terhadap politik. Politik bisa aja bersih, tapi tergantung juga politisinya itu sendiri. Dan kalau teman-teman ini tetap bisa menjaga politik ke arah yang baik, nah kita terus menjaga agar bangsa ini tetap bersih dan terus membangun bangsa ini melalui sistem perpolitikan di Indonesia. Makasih Mas Gibran atas waktunya. Kita senang banget malam ini dan semoga berikutnya kita ketemu sudah menjadi Pak Wali Kota. Dan jangan lupa sampai KPI, Mas. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.